Bagaimana tentang perayaan 1 Muharram? Apakah ada dalam Islam? Ini nggak ada. Perayaan ini nggak ada. Nggak pernah Rasulullah mengadakan perayaan Tahun Baru Islam, nggak pernah ada. Nggak pernah ada juga mengadakan Maulid, mengadakan Nisfu Sya'ban, mengadakan Isra Mi'raj, atau yang nggak pernah ada. Peringatan Tahun Baru Islam, namanya juga Tahun Baru Islam, 1 Muharram, ini tidak bisa dikatakan bukan ibadah. Tentu para pelakunya berharap pahala, berharap ridho Allah, berharap kebaikan. Al-Ustadz Yazid Jawas, sebetulnya beliau ini seorang ustadz salafi, wahabi, sering memberikan ceramah di mana tempat. Kita tidak pernah usir, kita tidak pernah serang dia, kita tidak pernah jawabin dia, kita tidak pernah mencegah upaya dakwah dia di lingkungan dia. Tapi belakangan makin lama makin berani. Nggak belajar sejarah, silahkan baca, silahkan luaskan bacaan, perdalam. Dengan begitu wawasan kita menjadi luas, menjadi lebih baik, dan ilmu kita kemudian terangkat. Tapi itu tadi, gerakan-gerakan semacam ini, gerakan Wahabiyah, gerakan Syi'iyah, ini memang tidak boleh dibiarkan. Kita mesti hadapi. Tapi kalau bagi ulama kan menghadapinya harus ilmiah, harus bil adillah wal barahin, dengan dalil, dengan argumentasi, bukan dengan otot, bukan dengan tenaga lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdasatuhah, fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Case atau kasus kali ini, kalau niru-niru Malaysia yang saya angkat ya, yang akan saya angkat sebagai tema kritikan itu adalah berkaitan dengan pernyataannya Ustadz Yazid yang banyak mendatangkan bantahan dan tanggapan dari mereka yang tidak suka. Ada yang sewot, ada yang minta suruh tangkap, ada yang sakit hati, ada yang terbakar janggutnya, ya macam-macam lah. Sebenarnya biasa-biasa saja ketika orang itu berbeda pendapat, ya tidak perlu marah-marah lah dengan pendapat orang yang berbeda. Ya kalau misalnya seperti yang dikatakan Habib Rizik, perlu ditanggapi dengan ilmiah, itu memang salah satu cara terbaik menanggapi apa yang disampaikan oleh Yazid Jawas itu, dengan ilmu, bukan dengan amarah. Orang yang marah-marah itu pasti karena tidak berilmu itu. Ya, orang yang tidak bisa menanggapi Yazid itu pasti marah-marah. Orang yang tidak bisa mengkritisi Yazid dengan baik akan melahirkan sikap marah, gadab. Nah itu yang bisa saja banyak orang terpancing dengan perkataan Ustadz Yazid. Padahal biasa-biasa saja. Kalau Ustadz Yazid berbicara terkait dengan 1 Muharram misalnya, saya anggap tuh biasa-biasa saja, tidak ada masalah bagi saya. Jadi tidak ada masalah bagi saya. Kalau misalnya dikatakan memperingati perayaan 1 Muharram itu hukumnya bid'ah, haram, ya itu sah-sah saja. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Yazid tidak salah gitu. Itu kan pendapat.
Ya pendapat tidak harus sama. Kalau pendapat harus sama namanya justru itu yang tidak baik gitu. Tinggal dikaji saja pendapat-pendapatnya. Apakah pendapatnya Ustadz Yazid itu benar, atau pendapatnya Ustadz Yazid itu di luar pendapat yang sebenar-benarnya itu. Itu yang tentunya perlu kita perhatikan secara benar gitu ya. Ya terkait 1 Muharram misalnya, perayaan 1 Muharram tahun baru Hijriah. Nah, tahun baru Hijriah ini kan sudah sepanjang sejarah, mulai dari zamannya Umar bin Al-Khattab sampai ratusan tahun, itu kan memang tidak pernah ada perayaan. Munculnya kan sangat baru sekali perayaan tahun baru ini, termasuk baru ya. Bisa dikatakan tidak sampai 100 tahun. Jadi mengapa kita harus marah dengan Ustadz Yazid? Harusnya kita bersyukur. Harusnya kita itu mempelajari dari sisi keilmuan, menanggapi dari sisi keilmuan. Jangan kemudian mengeluarkan jurus-jurus mabuk gitu. Misalnya, dasar-dasar apa untuk membenarkan perayaan Maulid, perayaan Hijrah itu? Dasarnya apa itu? Apakah kemudian menambah keyakinan terhadap umat Islam dengan perayaan Hijriah itu gitu? Apa kemudian umat Islam berubah lebih baik dari sebelumnya jika merayakan tahun Hijriah itu misalnya? Atau mungkin kalau merayakan tahun Hijriah lalu bisa menjadi orang yang lebih alim, lebih pandai? Ya, tidak kan? Justru kalau kita perhatikan sepanjang perjalanan para ulama salaf, dari mulai sahabat sampai kepada zamannya imam 4, mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam bin Idris Asy-Syafi'i, sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal, sampai kepada Ibnu Taimiyah, sampai kepada ulama-ulama sekarang ini ya. Kalau kita lihat sampai generasi imam-imam tabi'in itu kan tidak ada yang merayakan tahun Hijriah, tapi mereka pandai-pandai, mereka hebat-hebat, mereka cerdas-cerdas. Lah sekarang yang merayakan tahun baru Hijriah bukan makin cerdas, tapi makin kebanyakan loh. Itu makin tidak bisa berpikir normal gitu. Seharusnya lebih lebih hebat dari dahulu kala, bukan hanya omong kosong gitu. Seharusnya orang yang merayakan Maulid Nabi itu lebih hebat. Dari zaman-zaman Imam Syafi'i tadi, Imam Syafi'i tak pernah merayakan Maulid Nabi. Imam Syafi'i tidak pernah merayakan tahun baru Hijrah. Imam Syafi'i juga tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak-tidak. Itu kalau kita perhatikan. Nah, mempelajari dari hal itu tentunya perlu sekali bagi kita sekalian, yaitu mempelajari lebih jauh terkait dengan keilmuan, mengapa para imam-imam dahulu kala itu lebih hebat dari sekarang gitu. Padahal di zaman itu kalau kita perhatikan tidak ada perayaan-perayaan yang begitu banyak. Sekarang makin banyak momen-momen yang diciptakan oleh umat Islam. Lah umat Islam justru makin jauh dari persatuan, jauh dari kesatuan dan sebagainya. Sebenarnya apa ini yang terjadi gitu ya? Seharusnya kan harus lebih hebat jika ada momen-momen ya, momen ulang tahun, tahun baru, kemudian Maulid Nabi dan sebagainya. Harusnya memberikan yang lebih baik kepada Islam. Kenyataannya dalam perjalanan sejarah Islam di abad perayaan Maulid Nabi ini tak ada perkembangan
atau seorang imam yang melebihi Imam Abu Hanifah. Nggak ada orang-orang yang lahir yang melebihi Imam Malik, Imam Syafi'i, padahal banyak perayaan kan. Lah buktinya tidak ada orang unggulan yang lebih unggul dari mereka kan. Justru kalau ada orang yang unggulan misalnya lebih kemudian mengarang berbagai macam kitab, mengarang berbagai macam pendapat, lalu diasumsikan wah itu Wahabi itu. Kalau ada orang yang hafal begitu tuh dibilang Wahabi. Jadi kelucuan-kelucuan yang seperti ini diciptakan oleh mereka. Itu tantangan sebenarnya bagi mereka yang merayakan Maulid Nabi, bagi mereka yang merayakan Tahun Baru Hijriah. Tantangan berat ya. Harusnya kualitas Islam itu lebih hebat dari dahulu kala. Bukan seperti yang sekarang ini. Terjadi kemunduran berpikir, ikhtilaf berkepanjangan, perang sesama saudara, saling hina menghina. Mana hasilnya dari Maulid itu? Apa hasilnya coba? Apa hasilnya dari merayakan Tahun Baru Hijriah? Kalau mau berpikir oriented seperti itu, tidak kemudian sakit hati. Orientasinya itu loh, bagaimana cara berpikir yang orientasi itu untuk menunjukkan bahwa orang sekarang ini lebih hebat dari kalangan orang-orang dahulu kala gitu. Dari sisi keilmuan agama, faktanya masih mengikuti imam-imam dahulu kala dari kalangan madzhabul arba. Tidak ada yang bisa secara merdeka kemudian melepaskan imam-imam itu dan kemudian menjadi mujtahid yang melebihi para imam empat. Ini satu bukti bahwa memang tidak memberikan dampak dari perayaan yang diadakan oleh umat Islam terkait dengan perayaan Tahun Baru Hijriah, terkait dengan perayaan Maulid, terkait dengan perayaan Isra Mi'raj dan sebagainya. Harusnya kritiknya ke sana gitu. Apa cuman membesarkan momen, justru makin memperkenalkan sesuatu yang tidak islami kepada umat Islam, melumpuhkan pemikiran yang orientasi kepada Quran dan As-Sunnah, membumi hanguskan orang-orang yang orang-orang yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan seolah-olah umat Islam dipaksa tunduk patuh harus mengikuti 4 mazhab. Justru terjadinya seperti itu. Ini logika ya, jadi saya menggunakan logika saja ini. Karena terus terang saja, generasi-generasi hebat itu tidak pernah melakukan perayaan-perayaan. Generasi-generasi hebat itu, ya Rasulullah sendiri tidak pernah melakukan perayaan Tahun Baru Hijriah. Para sahabat tidak pernah melakukan perayaan Tahun Baru Hijriah. Kurang Islam bagaimana para sahabat itu? Kurang tunduk bagaimana kepada Rasulullah? Tidak ada seorang pun. Tapi kualitas keislaman mereka itu tidak bisa dibandingkan dengan kualitas muslim sekarang ini. Oke, kualitas tabi'in misalnya. Kurang apa kualitas tabi'in itu? Terdiri dari banyaknya ahlul hadis. Oke, pada masa misalnya zamannya Imam Bukhari, imamnya Imam Muslim. Pada zamannya Imam Muslim, pada zamannya Imam Abu Daud, pada masa zamannya Imam Nasai, pada masa zamannya yaitu siapa namanya Imam Tirmidzi, pada masa zamannya yaitu Imam Malik, pada masa zamannya Imam Ibnu Majah, pada masa zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, pada masa zamannya Imam Ad-Darim. Ini adalah orang yang termasuk pada kategori apa? Kategori Kutubut Tis'ah. Apakah mereka itu merayakan Tahun Baru Hijriah? Tidak. Mereka tidak lahir dari sebuah perayaan Tahun Baru Hijriah, tapi mereka berangkat dari ketekunan belajar. Kalau memang Tahun Baru Hijriah itu bisa memberikan efek dampak positif terhadap umat Islam,
tentunya akan melebihi para yaitu penyusun-penyusun ilmu hadis tadi itu. Itu satu contoh. Atau pada masa zamannya Imam Daruqutni, pada masa zamannya Ibnu Hibban ya, pada masa zamannya Baihaqi, banyak lagi itu, sekian banyak ulama-ulama hadis yang menyusul kemudian, yang ternyata mereka semuanya tidak berangkat dari perayaan-perayaan. Mereka tidak pernah terlibat perayaan-perayaan, tapi mereka hebat-hebat. Lah orang yang terlibat dengan perayaan-perayaan ini mana yang hebat gitu. Nah itu loh. Jadi cuma apa? Mengagamakan momen-momen saja itu. Mengkultuskan momen-momen tanpa menghasilkan yang lebih maju dari sebelumnya. Harusnya lebih berkemajuan, bukan berkemunduran gitu ya. Ini berkemunduran, makin banyak perayaan, makin banyak mundurnya umat Islam. Ini saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.